Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ini kali ini orang luar biasa yang kita ingin ngobrol. Orang Gontor asli Blitar ya. Kawan saya di Gontor, lulus 91, asli Blitar. Sekarang mengabdi di Papua. Keren ya. Kita akan ngobrol bagaimana beliau mengembangkan nilai-nilai pondok untuk disebarkan ke masyarakat Papua. Ustadz Sobirul Istiqomah. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sobirul, kayak hal? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ini antum ini asli mana? Blitar. Asli Blitar. Di Gontor tahun berapa? Oh, tamat 91. Masuk? Masuk 87. 87. Berarti kelas intensif ya? Tajribi dulu Tajribi namanya. Sekarang Eksperimen. namanya lain ya. Taksifi sekarang namanya. Intensif 4 tahun. Ya. Di Gontor ya. Di bagian apa dulu? Saya pernah di bagian koperasi. Bagian koperasi pelajar. Terus setelah dari Gontor ngabdi di mana? Saya ngabdi di Riau. Ya, Yayasan Bagus Salam. Yayasan Bagus Salam. Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan. Oke. SMP Bagus Salam. Oke, 1 semester di Riau, terus kemana? Saya kemudian ke Sulawesi. Sulawesi. Iya. Ngapain di sana? Di sana belajar dengan seorang kiai senior. Nah, beliau punya pondok tahfidz di 77 Kajuara. Oh. Ibu nih. Masuk pondok tahfidz. Pondok tahfidz. Menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an. Kemudian setelah selesai menamatkannya selama 3 kali. Kemudian kita mengabdi juga di sana. Melanjutkan pengabdian. Sekaligus mengabdi, mengajar di sana. Iya. Kalau kita bilang mengabdi itu mengajar. Mengajar, ya. mengamalkan Mengajar ilmu. Di sana, mengamalkan ilmu ya. Iya, karena beliau selain menerima santri-santri tahfidz, mereka juga ternyata sedang merintis KMI di 77. Oh, oke. Sehingga kehadiran kita di sana yang waktu itu jumlahnya cukup banyak, 50 lebih. Iya. Itu selain belajar Al-Qur'an juga kita menjadi bagian dari tenaga pengajar Di sana. di KMI. Berapa tahun di 77? 5 tahun. 5 tahun? Iya. Oh. Lumayan lama juga ya. Tahun 97. 97. Ya. Nah, setelah itu saya izin sama Pak Kiai, almarhum Pak Landre. Kemudian saya melanjutkan studi saya di Jogja. Oke. Itu S1 S1 di Jogja. Di mana? Di UIN. UIN Jogja. Iya. Berapa tahun di Jogja? Jogja sampai 2002. Tamat UIN. 2002. Selesai ya? Selesai. Di UIN ya. Fakultas apa? Terus Usuluddin, Usuluddin. Jurusan tafsir hadis. tafsir hadis. Nah, ini dia, ini penting ini. Ceritanya bagaimana sampai kemudian ke Papua itu. Ceritanya sangat panjang mungkin kalau diceritakan. Oke. Tapi pada intinya kita ingin mengamalkan ilmu kita itu, mengabdikan diri kita ini dimanapun berada, bumi Allah itu luas. Oh, oke. Termasuk yang saya temukan tuh di Papua. Sungguh ada saudara-saudara kita yang Muslim juga ternyata cukup banyak. Iya. Di daerah perkotaan. Bagaimana kenalnya di sana pertama kali itu? Ya, kenalnya saya 2006. Itu sudah tamat ya tadi. Di satunya UIN, di UIN, saya bahkan sudah mengambil akta 4 pendidikan. Kemudian selama 2002 sampai 2006 itu biasa kita juga melakukan
pengamalan ilmu di Yogyakarta ini Abdi di Jogja. ya dengan membuka privat, pernah mengajar taklim ke ibu-ibu, bikin semacam majelis taklim, mengajar TPQ di daerah Janti. Oke. TPQ Babul Ulum saya masih ingat Ah, di daerah Janti di Kang Pace. Oke. Kemudian macam. Kenapa terpikir Papua? Nah waktu itu saya punya saudara Iya. kandung Ah. almarhum. Beliau memang ditugaskan di dinas kehutanan Dinas Kehutanan di Papua. di Papua di Kabupaten Oke, Biak. di Kabupaten Dulu Biak. namanya Bibhut ya. Ah, Sekarang dinas kehutanan di merger dengan pertanian. Oke. Nah waktu itu 2006 saya dipanggil. Ceritanya jadi turis semacam turis domestik ya. Main-main, jalan-jalan ke sana. Panggil untuk main ke sana. Iya. Papua. Biasa. Oke, ke tempat kan kakak. Ke tempat kakak, saudara. Oke. Nah, jadi di sana di sela-sela kita Jalan-jalan. libur itu jalan-jalan melihat tanah Papua yang relatif sepi dibanding di Oke. Jawa ya. Tapi sungguh menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Oke. Dan saya mendapati komunitas muslim yang cukup banyak, Iya. terutama dari kaum pendatang, dan tentu mereka punya putra-putri yang bersekolah. Ah, Nah, disitulah saya mengantar keponakan ya, kemenakan putra dari almarhum saya punya kakak almarhum Ahmad Musawir itu. Jadi saya antar jemput ceritanya nih, antar jemput ke sekolahnya. Oke. Nah, sekolah di mana? Sarah namanya tuh, di Yapis. Oh, saya Nama baru sekolahnya Yapis. Iya, Yapis itu nama yayasan. Nama yayasan. Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua. Disitulah saya antar jemput setiap hari, tetapi setelah saya drop, saya daripada membuang waktu, saya sempat jadi tukang ojek. Oke. Ya, jadi saya antar jam 7 pagi, nanti sudah saya drop, saya ngojek sampai nanti jam 12 saat menjemput. Jadi antar jemput ponakan. Ya, ponakan. Terus? Dua ponakan itu. Aduh, ponakan itu. Terus? Ya, bonceng depan belakang. Ya itu sambil ngojek, jam 12 saya jemput lagi begitu. Jadi, Oke. sampai di rumah saya lanjut ngojek. Ya. Iya. Itu terus kemudian dengan banyak berinteraksi dengan masyarakat, saya kenal dengan namanya Budi Iksan. Ah, di situ ada TPQ lagi ketemu yang seperti di Ketemu Jogja. TPQ di masjid. Iya, saya mengajar juga di Ngajar situ. di situ. Diminta Oke. sama Langsung. beliau. Itu udah berapa lama di Papua itu? Di Papua. Begitu saya datang bulan Oktober itu sudah cepat kenal ya, karena Kenal. masyarakat Jawa, beliau orang Jawa Langsung juga. kenal terus diminta ngajar. Iya, minggu berikutnya saya langsung mengajar TPQ sore. Jadi tadinya jalan-jalan malah suruh langsung ngajar. Iya, tapi saya melanjutkan profesi saya tukang ojek. Oh. Di sempet luar jam jadi ngajar. tukang ojek juga ya? Iya, sambil mengajar TPQ nanti siang kan kosong. Ya. Oh, siang kosong jadi tukang ojek. Iya, sore mengajar ngaji. Oke, terus sampai punya saya netep nih di Papua. Nah, Kapan itu? waktu itu 1 tahun berikutnya Ya. ada Ini penerimaan. pulang ceritanya tuh di Papua aja. Tetap di Papua. Saya belum pulang sampai sebelum menikah ya. Jadi jalan-jalan tapi nggak pulang. Nggak pulang, Oh. kecuali untuk menikah. Oke. Nah, kemudian ada informasi penerimaan guru agama Ya. yang ditempatkan di sekolah-sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Biak, Oke. Oleh Pemda. Pemda, Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan. Yang Oke. dibutuhkan waktu itu 4 orang. Oke. Jadi pendaftarnya 6. Saya masuk ini. Oh, Coba masuk tes. formasi ya. Iya, ke kompetisi Guru lah. Pendidikan Agama Pendidikan Islam. Agama Islam. Oke. Dan oleh Pemda dipercayakan ditempatkan saya di yayasan namanya Yapis, tempat keponakan saya belajar di situ. Oh, di Yapis Yayasan. itu ya. Akhirnya dari situ menetap. Kok pikiran untuk menetap di sana gimana ceritanya? Karena ternyata saya punya hobi di sana itu mendaki gunung, kemudian bersepeda, Oke. bermain musik, Oke. misalnya ya.
Dan saya bertemu alhamdulillah komunitas bersepeda di sana itu cukup banyak Oke, jumlahnya. terus? Dan kita menemukan keindahan tanah Papua itu saat kita melakukan tur bersepeda jauh ya. Ya. Itu biasanya ke tempat-tempat wisata. Oke. Dan di sana banyak air terjun, Luar biasa pantai. indah ya Papua ini ya. Iya, kemudian taman burung, taman anggrek yang kita jelajahi tempat-tempatnya, yang untuk menuju ke sana bahkan ada yang jalan kaki harus melakukan hanya jalan kaki 2 jam. Apalagi selain keindahan Papua itu? Itu kehadiran kita di sana sangat mewarnai kehidupan masyarakat Papua yang barangkali masih tertinggal ya dari Iya. pulau-pulau lain dalam hal pendidikan. Ah, jadi pengabdian di Jawa, terus sekarang mengabdi di Papua. Di Papua, saya mengajarnya di sebuah yayasan. Di situ kan ternyata YAPIS itu memiliki lembaga pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Antum mengajarnya di Nah, mana? saya ditempatkan di UPT SMP, SMP ya? SMP YAPIS. Mengajar SMP berarti, Ya. pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Ternyata namanya Yayasan Pendidikan Islam, tapi murid kita dari non Muslim juga banyak. Oh, berapa banyak? Waktu 2006 tuh sempat 50-50. 50-50. Yayasan Pendidikan Islam tapi yang non Muslim juga 50-50. Iya. Dan mereka mengikuti materi pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Sama lah kayak Yayasan YPK, Ya, betul. yayasan milik mereka, saudara kita yang Diajarkan Muslim ya. Betul. belajar di sana diajarkan juga. Oke. Tapi sekarang karena sudah ada yayasan-yayasan lain, lembaga pendidikan baru, sekarang mungkin yang Muslim cukup dominan. Oke. Artinya di SMP itu tinggal beberapa yang non. Tinggal dikit lah ya. Tinggal dikit. Kecuali yang di ISIP-nya itu mereka dominan. Yang di perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi justru yang Muslim di situ minoritas. Namanya universitas apa? ISIP, Institut Ilmu Sosial dan Politik, Institut Ilmu Sosial Politik. YAPIS. Islam tapi mahasiswanya kebanyakan non Muslim. Menarik sekali. Iya. Ya. Nilai-nilai apa yang antum bawa ke sana dari pesantren itu? Nilai terutama untuk di sana anak-anak itu bagaimana attitude terhadap orang tua, terhadap tanggung jawabnya sebagai Muslim itu sangat kurang. Saya mendapati anak-anak dari keluarga Muslim mereka tidak tahu mengaji. Oke. Artinya yang orang tuanya Muslim itu tidak tahu mengaji, tidak melaksanakan ajaran 5 waktu, tidak melaksanakan kewajibannya. Ya. Apalagi yang mohon maaf keluarga campuran. Campuran itu apa? Ada yang bapaknya mungkin Muslim menikah dengan Non Muslim. non Muslim, ini putranya ini tidak tahu mengaji, tidak tahu sholat. Luar biasa ya. Tantangannya itu luar biasa Ini ya. saya dapati dari murid-murid saya sendiri di sekolah. Jadi pendidikan keagamaan itu lumayan kurang ya. di sana. Sangat-sangat Sangat kurang. sangat kurang. Mungkin menjadi keprihatinan semua seharusnya kalau memperhatikan bagaimana keadaan anak-anak kita ini, bagaimana mereka hormat dan patuh pada guru dan orang tua itu sangat kurang. Sehari-hari sholat gitu. Sholat itu harus diteriak-teriaki, harus diajak. Itu seharusnya menjadi kesadaran ya. Apalagi sudah usia SMP. Tapi kira-kira ya, berarti sudah merasakan kenikmatan ya hidup di sana, berjuang di sana. Kenikmatan. Mungkin kita tersesat jauh di sana, ternyata kita menemukan keindahan di sana yang berat juga untuk ditinggalkan. Udah nyaman di sana itu. Iya, ada pikiran memang dulu mau pindah di Jawa, memang dekat dengan keluarga, tetapi ternyata kita menemukan kemacetan, kita menemukan kebisingan, lalu lintas yang padat, merawut lah istilahnya di sini ya. Mungkin sudah banyak tenaga, sedangkan di sana masih membutuhkan. Itu antum di pedalaman atau bagaimana itu? di sana? Alhamdulillah di kota, Oh di kota ya. tapi tidak jarang kita melakukan tugas kita itu
sampai di luar kota. Karena saya punya sekolah kecil. Jadi Di mana Biak ya? di SMP Yapisnya itu muridnya sedikit. Di mana itu? Di daerah Samova. Di daerah Samova. Nah, kalau ada yang punya ke Papua di Biak, Di Biak di berarti distrik ya? Samova itu Distrik cukup. Samova ya. Oke. Di situ sekolah kecil. Jadi untuk memenuhi 24 jam kewajiban guru kan tidak terpenuhi. Ya. Jadi setiap minggu saya harus menambah jam di kampung. Oh, jamnya itu kampung-kampung. Iya, kampung-kampung di Nambah ke SMP SMP di kampung. Dernafi Oh, berapa jauh itu? di utara 30 menit Pakai perjalanan sepeda. darat pakai sepeda motor. Oh, sepeda motor. Jadi karena sekolahnya tidak cukup jamnya, harus menambah jam di sekolah Iya. lain. Di kampung terpelosok. Tapi jalan raya infrastruktur sudah oke. Apa bedanya di Papua dengan di Jawa kira-kira? Bedanya secara umum hampir tidak ada ya, karena secara infrastruktur, fasilitas sarana kan internet pun sudah sampai sana. Oh, internet sudah sampai di Biak. Nah, cuman bedanya mungkin yang saya dapati di sana tidak ada kemacetan saja. Lebih sepi di sana Iya. ya. Efisiensi Maka waktu. udah netap di sana juga. Iya. Ya, baiklah ya, Ustaz Safirul Istiqom. Terima kasih banyak. Selamat Sama-sama. berjuang di Papua. Ini alhamdulillah datang ke Jawa dalam rangka ini nih, Ajamu Klasik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses, Amin, mudah-mudahan doanya. terus berkembang ya, tetap istiqomah berjihad ini mengabdi di Papua. Berkah selalu, sehat selalu. Terima kasih. Sampai ketemu teman-teman sekalian. Manjada. Salam manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.